Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ari Rudiatama dengan NIM 18120699 di Prodi Sistem Informasi. Daerah asal saya adalah Karanganyar atau daerah Solo, yang tepatnya ada di Desa Ceto, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, usia saya adalah 20 tahun, 21 tahun ini, tepatnya di akhir tahun. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kepemimpinan saya dari mulai visi misi sampai dengan gaya kepemimpinan saya. Saya mulai dengan saya akan mulai dengan organisasi yang pernah saya ikuti. Organisasi yang pernah saya ikuti adalah saya mulai pada waktu semasa SMK. Yang pertama adalah organisasi Saka Bayangkara, yang dimana saya menjadi ketua 2 periode pada saat itu. Saya menjadi ketua pada tahun 2016 sampai 2017. Saya menjadi ketua 2 periode, di mana Saka Bayangkara itu adalah organisasi eksternal dari sekolahan atau SMK, yang dimana itu dinaungi oleh Polsek Jenawi. Nah, setelah di waktu yang sama, di tahun yang sama, yaitu 2017, saya menjadi ketua di organisasi internal sekolahan, yaitu Dewan Kerja Ambalan atau DKA di SMK saya sendiri. Nah, di situ saya menjadi ketua selama 1 periode, yaitu 2017 saja. 2017-2018 saya menjadi ketua, dan di mana Dewan Kerja Ambalan itu adalah job desk-nya melatih atau melakukan bimbingan pelatihan pramuka kepada adik-adik yang baru masuk sekolah atau SMK. Nah, itu adalah waktu saya masih SMK. Saya pernah menjadi pemimpin dalam 2 organisasi tersebut. Dan waktu kuliah, saya menjadi atau mengikuti 2 organisasi di Jogja ini. Yang pertama adalah organisasi internal, yaitu organisasi di Amikom, yaitu Amikom Music Organization, yang dimana saya masuk di divisi musik, dimana AMO itu memiliki 2 divisi. Yang pertama adalah divisi IO, Event Organizer, yaitu dimana dia memanajemen event. Yang kedua adalah divisi musik, dimana divisi itu ada orang-orang yang bisa memainkan musik atau menciptakan musik. Nah, saya masuk di divisi musiknya. Saya juga belajar IO di organisasi tersebut. Jadi tidak melulu saya belajar musik di organisasi tersebut. Oke, itu adalah organisasi internal kampus. Yang kedua adalah saya mengikuti organisasi eksternal kampus, yaitu KMHDI, yaitu kependekan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, yang itu cakupannya adalah nasional. Saya menjadi masuk ke dalam pimpinan cabang di Yogyakarta. Nah, di KMHDI itu saya masuk menjadi kepengurusan, dan saya masuk di anggota divisi data dan informasi, di mana job desk saya adalah manajemen website dari KMHDI tersebut. Nah, itu adalah beberapa organisasi yang atau saya pernah memimpin di dalamnya, dari mulai saya SMK sampai dengan saya kuliah sampai saat ini. Nah, poin selanjutnya adalah memperkenalkan bisnis saya yang saya bikin sendiri, yaitu nama bisnisnya adalah konveksi online. Nah, alamatnya sendiri, karena ini bisnisnya pure dari saya sendiri, maka alamatnya adalah berada di Jogja, yaitu tepatnya di Pegeran
Mangkuharjo, Yogyakarta. Oke, yang selanjutnya adalah jenis usaha. Nah, jenis usahanya ini adalah penyedia platform online yang dimana nantinya ada orang yang ingin mencari konveksi lebih mudah, itu akan datang di platform kami dan si pemilik konveksi akan menjajakan barangnya atau hasil dari konveksinya dia untuk dipublish di platform kami, dimana nanti itu adalah pertemuan antara orang-orang yang ingin mencari baju atau membuat baju yang banyak atau mencari konveksi, dan juga di situ ada konveksi yang bisa menyediakan untuk melakukan jasa untuk menyediakan jasa untuk pembuatan baju, dimana orang-orang ini yang mencari konveksi ini bisa membandingkan harga, lokasi, dan juga jenis dari produk yang dihasilkan dari konveksinya. Itu untuk jenis usaha dan nama produknya. Jadi usaha saya ini cuma menyediakan platform untuk mereka bertemu aja, seperti itu. Seperti halnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, itulah sekelas dari bisnis yang saya geluti sekarang. Nah, selanjutnya adalah masuk ke visi dan misi saya di bisnis ini. Untuk visinya sendiri adalah menjadi yang terdepan dalam menyediakan platform konveksi online. Oke, itu adalah visinya. Yang kedua adalah misinya. Saya memiliki beberapa misi di sini. Yang pertama adalah menjadi solusi atas masalah yang ada. Nah, masalahnya itu adalah tadi orang-orang yang ingin membuat baju dan atau kesulitan dalam mencari konveksi yang ada dan sulit untuk membandingkan konveksi-konveksi yang ada. Jadi atas dasar masalah itu kami menyodorkan solusi dengan membuat platform ini. Oke, itu yang misi yang pertama. Yang kedua adalah menjadikan konveksi lebih dikenal banyak orang, karena saya banyak menemui banyak konveksi yang sebenarnya bagus tapi belum atau jarang dikenal orang karena mungkin belum banyak terekspos dan lain-lain. Maka kami menyediakan platform untuk mengekspos mereka. Oke. Yang selanjutnya adalah memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang memiliki bakat desain, dimana bisnis saya ini atau platform saya ini menyediakan lowongan atau menyediakan peluang untuk mereka-mereka yang bisa desain, dimana nanti desainnya bakal masuk ke platform kami dan bisa dijual di platform kami. Nah, yang selanjutnya adalah terus melakukan perubahan ke depan agar menjadi platform konveksi online yang terdepan. Itulah misi saya yang terakhir. Dan itu adalah beberapa misi yang menjadi target saya atau bisnis saya ini. Nah, selanjutnya adalah proses dalam memimpin. Misalkan bisnis saya sudah memiliki tim atau karyawan, saya akan melakukan beberapa proses ini. Di antaranya yang pertama adalah menjelaskan dan menyamakan visi misi kepada karyawan. Oke. Selanjutnya adalah menjelaskan gaya kepemimpinan saya, karena itu penting. Kenapa saya harus menjelaskan gaya kepemimpinan saya? Karena setelah berjalannya bisnis ini, saya tidak mau nantinya ketika saya memimpin nanti ada yang ada karyawan saya yang salah paham dengan kepemimpinan saya dan salah persepsi. Maka saya perlu untuk menjelaskan gaya kepemimpinan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan peraturan dalam bisnis saya ini bila ada. Selanjutnya adalah saya akan terbuka mungkin dengan karyawan
dan saya akan merangkul karyawan saya, karena saya menganggap karyawan adalah sebagai kawan kerja saya, bukan saya tidak menganggap karyawan saya adalah sebagai bawahan saya. Oke, yang poin terakhir adalah menjadikan karyawan menjadi kawan dan bukan bawahan. Telah proses saya dalam memimpin, beberapa proses dalam saya memimpin. Oke, yang poin selanjutnya adalah bagaimana saya menjelaskan visi misi saya kepada karyawan. Oke, saya akan memulai dari sejarah konveksi ini, kenapa dibentuk, dari sejarah bisnisnya terlebih dahulu, alasan dari bisnis ini kami atau saya buat, dan terakhir adalah tujuan. Setelah ketiga poin itu disampaikan, setelahnya saya akan menjelaskan visi misi saya dan akan menyamakan visi misi saya kepada karyawan-karyawan yang lain, agar nantinya ketika ada suatu problem, entah saya ataupun karyawan, ketika melakukan action itu akan kembali lagi kepada visi misi yang sudah dibuat dan tidak melenceng jauh, seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana menghadapi problem internal, problem dalam bisnis. Dan problem ini dibagi menjadi dua, yaitu problem internal dan juga problem eksternal. Nah, problem internal sendiri adalah ketika ada masalah secara internal, ketika saya akan melakukan pendekatan secara pribadi kepada karyawan yang bersangkutan, entah karyawan satu dengan karyawan yang lainnya sedang ada problem, atau saya sendiri dengan karyawan yang ada problem. Saya akan melakukan pendekatan, saya akan menganalisis apa masalahnya, dan saya akan mencari solusinya. Setelah solusinya dapat, saya akan melakukan solusi itu, dan saya akan melakukan sebisa dan secepat mungkin agar masalah itu tidak semakin besar. Nah, selanjutnya adalah masalah eksternal. Nah, ketika datang suatu masalah eksternal, saya akan menganalisis apa masalahnya dan saya akan terlebih dahulu mencari solusi atas masalah itu. Ketika masalahnya bisa saya dapatkan solusinya, saya akan menjalankan solusi itu, dan saya akan mengasih tahu kepada karyawan saya. Ketika saya tidak bisa mendapatkan solusi itu, saya akan berunding atau mengadakan rapat bersama karyawan-karyawan yang lain untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Nah, setelah solusinya dapat, saya baru akan menjalankan solusi itu, dan teman-teman karyawan yang lain juga menjalankan solusi itu agar masalahnya bisa cepat selesai. Itu adalah bagaimana cara saya menghadapi problem, entah di internal atau eksternal perusahaan. Nah, poin yang selanjutnya adalah langkah konkret dalam menghadapi di masa pandemi. Oke, ada beberapa langkah di sini. Yang pertama adalah sebisa mungkin menjalankan usaha walaupun tidak ada tim. Nah, karena usaha saya sendiri, maka sebisa mungkin saya akan bekerja sebisa mungkin walaupun tidak ada tim. Oke. Yang selanjutnya adalah mencari relasi dan pengalaman sebanyak-banyaknya, entah itu dari teman atau entah itu dari organisasi dan lain-lain. Saya akan mencari relasi dan pengalaman sebanyak-banyaknya, yang dimana kebetulan saya memiliki beberapa teman yang dia memiliki konveksi offline, dimana saya bisa menggali pengalaman dari beliau-beliau. Oke, yang selanjutnya adalah belajar sebanyak mungkin agar usaha yang dibuat dapat berkembang. Belajar dari teman, belajar dari relasi, belajar dari buku, dan lain-lain. Saya akan belajar untuk nantinya agar usaha saya cepat berkembang. Oke. Dan yang terakhir adalah
gaya kepemimpinan saya. Seperti yang sudah saya jelaskan di poin-poin sebelumnya, saya lebih condong kepada gaya kepemimpinan demokrasi. Karena apa? Karena saya lebih suka untuk berunding atau musyawarah terlebih dahulu untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari solusi atau menyelesaikan suatu hal. Saya kan lebih memilih untuk berunding terlebih dahulu dengan tim saya, karyawan saya, agar semuanya tahu, semuanya paham. Setelah semuanya tahu, baru saya melakukan action dari apa yang sudah disepakati oleh tim tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan dari gaya kepemimpinan saya, dari mulai visi misi terus sampai dengan gaya kepemimpinan saya. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini tidak banyak kekurangan dalam penyampaian atau sikap saya yang kurang baik, dan saya mohon maaf tenggat waktunya sebenarnya cuma 15 menit, tapi ini lebih dari 15 menit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisnis yang saya geluti ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian presentasi dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.